Seorang nona cantik yang baik hati dan memiliki sikap yang bijaksana. Ia harus hidup dengan pernikahan paksa demi politik, agar menghapus dendam lama akibat politik masa lalu. Antara leluhurnya marga Qiao yang berkhianat terhadap marga Wei, nona ini bernama Xiao Qiao atau kerap dipanggil Men. Sementara itu ia menikah dengan pangeran dingin namun baik hati. Akan tetapi di balik kebijaksanaannya dia menyimpan traumatis yang mendalam. Pria tampan yang merupakan pangeran ini bernama Wei Xiao atau kerap disebut Zonlang dan Tuan Muda. Awalnya pernikahan ini hanyalah sebuah politik yang dijalankan oleh Tuan Muda, akan tetapi lambat laun Xiao Qiao bisa membangun kepercayaan di atas dendam dan kebencian yang membara di hati Tuan Muda. Lambat laun mereka mulai percaya dan saling melindungi sebagai pasangan suami istri, namun hidup mereka harus diterpa dari berbagai masalah dan musuh yang berdatangan. Penasaran? Jangan lupa siapin posisi duduk atau rebahan yang nyaman dan siapin cemilan kesukaan. Jangan lama-lama, mari kita simak cerita lengkapnya. 师娘，快去把师姨叫来。Cerita berawal ketika Qiao Gui, kakek dari Xiao Xiao, yang dulunya merupakan gubernur Yanzhou, memiliki hubungan erat yang baik dengan Adipati Wei yang memimpin negara Wei, merupakan kakek dari Wei Xiao. Hubungan antara kedua klan ini berjanji untuk saling melindungi satu sama lain, bahkan mereka bekerja sama membangun kanal Yongin yang berada di tengah-tengah Panyi dan Sindu untuk mensejahterakan rakyat. Namun masalah mulai terjadi ketika peperangan pasukan dari Bianzhou yang dipimpin oleh Li Su mengepung keluarga Wei. Dan keluarga Qiao yang sudah berjanji tak datang membantu di tengah kesulitan mereka. Yang akhirnya pada saat itu, Wei Xiao yang masih kecil terkurung di peti kecil, tubuhnya menggigil dan gemetar. Lewat celah kecil ia harus menyaksikan kakek, ayah dan kakaknya dibantai habis dengan kejam oleh Li Su. Yang membuat Wei Xiao tumbuh dengan luka dan dendam yang mendalam. Kejadian ini sudah 14 tahun berlalu, namun kakeknya Qiaoui ingin menebus penyesalannya untuk meredam dendam yang terjadi, dengan cara membahas perjodohan antara cucunya dengan istrinya Adipati Wei terdahulu, yaitu Nyonya Su yang sangat bijaksana. Di tengah kehidupan para putri dan nona yang tentram, Xiao Qiao justru khawatir karena Wei Xiao sudah mulai akan merebut wilayah Sindu yang dulu direbut saat peperangan, dan setelahnya mungkin akan merebut Panyi dari Yanzhou. Selayaknya adik Xiao Qiao cemas kakaknya yang polos akan dijodohkan dengan Wei Xiao. Sementara, Xiao Qiao diantar pelayanannya Zhao karena mendengar akan dilamar oleh Pangeran Liu Yan dari Bianzhou, dengan persembahan mahar yang sudah dipersiapkan, namun karena merasa kurang dihargai, lamaran itu ditunda. Sementara itu, di tempat lain, Wei Xiao yang mendengar penasihat militer yang berkata jika neneknya Nyonya Su ingin menjodohkannya dengan keluarga Qiao, murka karena dendam utamanya belum terselesaikan, ia dengan terburu-buru pergi untuk segera perang dan merebut kembali Sindu yang merupakan bagian dari negara Wei. Bersama saudaranya, yaitu Jenderal Wei Liang, Wei Ku, Wei Xiao dan Wei Duo. Wei Xiao dengan gagah dan berani maju untuk memimpin peperangan dan menuntaskan dendamnya terhadap Li Su. Di malam hari, Nona Da Qiao diam-diam menemui kekasihnya yang ternyata kusirnya sendiri yang bernama Bizhi. Da Qiao mengeluh karena tidak ingin hidup dengan keterpaksaan dan dijodohkan dengan pria lain, karena di hatinya Bizhi adalah pemenangnya. Di sisi lain, Xiao Qiao menyaksikan percakapan kakaknya itu dan tersentuh mengenai hubungan mereka. Xiao Qiao memutuskan membawa Da Qiao di malam hari untuk kabur dengan Bizhi kekasihnya, di mana ia harus hidup bahagia dengan pilihan hatinya. Dan Xiao Qiao yang akan menggantikannya untuk dijodohkan dengan Wei Xiao. Sebagai adik yang menyayangi kakaknya, ia tak ingin Da Qiao hidup tersiksa, dan memilih untuk mempersiapkannya untuk kawin lari dan kabur bersama Bizhi menjalani hidupnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun berat, Xiao Qiao menitipkan kakaknya kepada Bizhi agar dijaga dengan baik. Bizhi juga berjanji akan mencintai secara tulus dan menjaga kekasihnya itu.
Pagi harinya, di kediaman Qiao tengah sibuk mencari putri Da Qiao. Namun sebuah surat ditinggalkan untuk ibunya di mana ia ingin pergi dan hidup bersama kekasihnya. Namun, masalah ini membuat ayahnya ketakutan karena surat perjodohan sudah terlanjur dikirim dan Da Qiao yang akan dijodohkan malah kabur dengan orang lain. Seluruh keluarga cemas karena masalah ini jika diketahui oleh Pangeran Wei Xiao, maka akan berakibat peperangan. Namun sebuah ide muncul di mana Xiao Qiao yang akan maju untuk mengatasi masalah yang terjadi dan dijodohkan dengan Wei Xiao. Setelah peperangan berhasil dimenangkan oleh Wei Xiao, Li Su ditangkap dan Wei Xiao datang untuk memberikan perhitungan dengan luka yang terus menghantuinya harus segera dibayarkan. Dengan begitu, melalui Wei Ku, dendam yang selama ini menyiksa kehidupannya, Li Su akhirnya tewas. Namun penasihat militer tidak setuju dengan keputusannya kali ini, karena secara sepihak, rakyat justru tidak akan mempercayainya, meskipun Xindu telah berhasil direbut olehnya. Sebelum perjodohan ini terlaksana, Xiao Qiao mendatangi kakeknya. Ia mendapatkan nasihat, dan beruntung keluarga mereka memiliki keturunan yang sangat pengertian dan baik seperti Xiao Qiao. Saat ini Xiao Qiao telah berdandan dengan cantik nan rupawan. Ia siap pergi dan membawa harta sesan, yaitu berupa kunci gerbang menuju Panyi, sebagai mahar perjodohan yang akan terlaksana. Di perjalanan ini, Xiao Qiao ditemani oleh pelayannya Tao dan Zhao. Tak lama di perjalanan, Jenderal Wei melapor kepada Pangeran Wei Xiao jika rombongan pengantin keluarga Qiao telah tiba di Xindu. Wei Xiao justru malah tidak senang dengan kedatangan keluarga Qiao, dan akan memanah langsung sang putri, namun kejadian itu dihentikan oleh penasihat militer, di mana Wei Xiao bisa mendapatkan wilayah Panyi tanpa harus berperang. Dan akhirnya Wei Xiao luluh, lalu memerintahkan untuk membuka gerbang kota. Wei Xiao dengan jelas menentang perjodohan ini dan meminta saran dari penasihat militer, di mana yang ia fokuskan saat ini untuk membangun kembali pertahanan Xindu yang baru saja ia dapatkan dan mendapatkan hati rakyat Xindu. Namun menurut penasihat militer, jika perjodohan ini berhasil maka, aliansi antar keluarga akan memberikan keuntungan di sisi politik militer. Keesokan harinya, perbincangan perjodohan berlangsung, namun terjadi perdebatan di mana pernikahan akan berlangsung. Di pihak Wei Xiao menginginkan agar terlaksana di Panyi, sebaliknya di pihak Xiao Qiao menginginkan di Xindu. Namun Xiao Qiao bersikeras karena jika kunci Panyi langsung diberikan sebelum pernikahan terjadi, ditakutkan Wei Xiao ingkar janji karena dendamnya terhadap keluarga Qiao belum tertuntaskan. Maka dari itu, ia bisa mempunyai jaminan Panyi agar pernikahan ini bisa terlaksana. Wei Xiao lalu memutuskan jika tidak mengikuti perintahnya maka ia akan batalkan perjodohan ini. Ketika akan membatalkan perjodohan ini, Wei Xiao terlihat terpesona di pandangan pertama dan langsung memberikan mahar. Namun putri Xiao Qiao pandai membaca situasi di mana ia mengerti maksud pangeran memberikan mahar adalah sebagai ancaman. Meskipun kunci Panyi tidak diberikan oleh perjodohan ini, pangeran sendiri pasti bisa menaklukkannya. Karena pastinya ia waspada dengan keluarga Qiao yang dulunya adalah pengkhianat. Namun Xiao Qiao tidak menyerah, lalu memikirkan strategi untuk menemukan kelemahannya. Dan hal apa yang ia incar. Untuk sementara waktu mereka tinggal di kediaman Yanyi, untuk bisa memahami karakter dari Pangeran Wei Xiao, Xiao Qiao mendapatkan beberapa informasi dari pelayannya, di mana menurut Tao dan Bibi Chun, Pangeran Wei Xiao sangat berbahaya dan kejam, karena saat tak sengaja bertemu dengan Jenderal Wei Liang. Ternyata mereka membawa mayat musuhnya Li Su yang dimasukkan ke dalam peti kecil, dan darah bercucuran dari kotak itu yang membuat Tao menjadi mual. Selain itu, menurut gosip yang terdengar, Wei Xiao memperlakukan rakyatnya dengan kurang baik. Namun di balik wibanya itu, ternyata Wei Xiao memiliki insomnia parah akibat dari kesedihannya, meskipun badannya beristirahat namun pikirannya tanpa henti. Terus mengulang kejadian yang membuatnya trauma dan menderita hingga saat ini, bayang-bayang luka yang telah terjadi 14 tahun lalu itu tak bisa ia lupakan. Yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari cemas tanpa henti, sehingga membuatnya dijaga ketat oleh para jenderal bawahannya.
Untuk bisa memahami situasi dan memenangkan hati Wei Xiao, Xiaoqiu berkeliling kota Sindu. Para penduduk yang tak sengaja bertemu, meminta Xiaoqiu segera menikah dengan Wei Xiao, agar bisa lebih bijaksana setelah menikah. Para penduduk juga memperbincangkan kecantikan parasnya sangat memukau. Tak jauh dari sana, Wei Xiao memperhatikan Xiaoqiu, namun menyangkal paras cantiknya. Baru sebentar saja di sana, Xiaoqiu sudah bisa memenangkan hati rakyat dan menata kembali Sindu menjadi lebih baik. Hal ini langsung diketahui oleh Wei Xiao, yang langsung pergi mendatanginya, yang sempat terpaku melihat paras cantiknya namun gengsi untuk mengakuinya. Pembicaraan mereka mengarah pada pernikahan yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh rakyat, namun Wei Xiao hanya memperingatkan untuk segera mengambil keputusan atas syarat pernikahan yang ia ajukan. Di malam hari, Xiaoqiu mendatangi tembok ratapan rakyat Sindu, tempat yang dijadikan pelampiasan rindu yang mendalam atas rakyat yang telah kehilangan anggota keluarganya pada saat masa perang yang dipimpin oleh Li Su. Wei Xiao yang melihat Xiaoqiu berada di tempat yang ia tidak sukai, memarahinya di depan rakyat Sindu, dan memutuskan untuk menghancurkan tempat itu. Namun hakim di daerah itu tak terima dan langsung menyerang dari belakang, akan tetapi tidak mengenainya. Saat amarahnya memuncak dan akan membalas perbuatannya, penasihat militer menghentikan langkahnya. Setelah pulang, Xiaoqiu memahami perjodohan yang diinginkan oleh Nyonya Su neneknya ini adalah bentuk kasih sayang, agar Wei Xiao bisa hidup lebih tenang dan melepaskan dendam masa lalu. Sementara hakim daerah yang menyerang dibawa ke balai pemerintahan dan akan eksekusi, sebelum itu ia mencaci Pangeran Wei yang sama jahatnya dengan Li Su, berbeda dari kakeknya Adipati Wei terdahulu yang bijaksana. Di tengah usulan hukum untuk membunuh hakim daerah itu, Xiaoqiu datang dengan rencana jahat akan tetapi sandiwara ini untuk memenangkan hati Pangeran Wei. Tanpa takut dinilai buruk oleh semua orang, ia mengusulkan untuk membunuh satu orang sebagai peringatan agar rakyat menjadi tunduk. Namun sebaliknya, Pangeran Wei justru mengancam Xiaoqiu karena ia tak akan percaya dan justru ia malah menghasutnya untuk membantai seluruh kota. Namun berkat kejadian ini dan keluasan hati Pangeran Wei, membuatnya menjadi disanjung kembali dan Xiaoqiu berkorban demi memenangkan hati rakyat. Meskipun ia dicaci oleh rakyat. Dan keesokan harinya, para rakyat mulai percaya dan menerima pangan yang dibagikan. Sebaliknya dengan Xiaoqiu di kediaman sementaranya, ia dicaci dan dimaki oleh rakyat. Setelahnya Pangeran Wei menghampiri Xiaoqiu dan mengetahui sandiwara yang ia lakukan untuknya, meskipun Pangeran Wei bersifat keras ia tetap peduli dan memberikan obat karena ia tak sengaja melukai lehernya. Beberapa hari setelahnya rakyat mulai makmur berkat pemberian pangan dari pemerintah, akan tetapi pangan yang dibagikan tidak cukup dan masih ada rakyat yang belum kebagian. Itu karena pangan yang dibawa dari negara Wei sedikit yang disebabkan oleh kekeringan. Masalah ini cukup serius, karena Pangeran Wei tak ingin rakyatnya kelaparan. Di sisi lain Xiaoqiu mulai menaruh kepercayaan jika Pangeran Wei tak seburuk apa yang dipikirkan. Ia juga datang melihat Pangeran Wei yang menyuarakan akan menghancurkan tempat ratapan Sindu, karena telah membebaskan dendam masa lalu, dan tidak memandang rakyat Yanzhou, Bianzhou atau kerajaan Liangnya. Rakyat di sana tetap bagian dari Sindu. Rakyat dan Xiaoqiu terpukau melihat kelugasan hati dan kebaikannya. Keesokan harinya Xiaoqiu datang untuk memberikan segel panyi dengan ketulusan sebagai syarat pernikahan, ini demi mengatasi masalah kekurangan pangan dan panyi bisa membantu karena pangan yang melimpah. Namun yang terjadi, justru Pangeran Wei mengingkari pernikahan ini. Karena ia tak semudah itu untuk percaya. Bahkan ketika ketulusan sudah ditunjukkan sepenuh hati. Xiaoqiu yang sudah terlanjur menyerahkan segel panyi kini justru dikhianati. Karena kejadian ini, Xiaoqiu diusir paksa oleh Wei Xiao dan bersumpah tak akan jatuh cinta pada paras cantiknya. Men pergi dengan perasaan kecewa. Sementara di kediaman semua barang dua telah dikeluarkan, Tao dan Bibi Chun tak terima karena yakin pernikahan akan terjadi, dan penasihat militer Yanzhou hanya mengkhawatirkan reputasi keluarganya. Namun semua ini adalah perintah dari Wei Xiao.
Sementara penasihat militer negara Wei mengusulkan pernikahan harus tetap terlaksana, namun Wei Xiao yang keras kepala, merasa jika ia juga berhak bersikap agar Men tahu, seperti apakah perasaan kecewa setelah dikhianati, meskipun ini bukan salahnya. Tak hanya diusir, rombongan keluarga Qiao mendapat penghinaan dari rakyat Sindu dengan dilempari berbagai macam sampah ketika mereka keluar kota Sindu. Tapi tak membuat Men menyerah. Men memikirkan berbagai cara agar bisa melawan Wei Xiao dan mendapatkan kembali Panyi, namun ketika di perjalanan, mereka terhenti karena penyerangan tiba-tiba yang ternyata dilakukan oleh Pangeran Liu Yan dari kerajaan Liangya. Men lalu turun dari kereta kuda, dan bersandiwara untuk mendapatkan perhatian darinya dan mengadukan jika ia telah diusir dari Sindu. Mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Wei Xiao lalu memutuskan untuk tinggal sementara di kota Panyi, untuk memikirkan strategi berikutnya. Kedatangan Liu Yan bukan tanpa sebab, karena ia terus mengejar Men untuk mendapatkan cintanya. Sementara penasihat militer Yan Zhou pulang, untuk melaporkan jika Men gagal menikah dengan Wei Xiao, dan sekarang pergi bersama Pangeran Liu Yan ke Panyi untuk mempertahankan Panyi yang telah diberikan kepada Wei Xiao. Seluruh keluarga khawatir, karena bersinggungan dengan Wei Xiao beresiko kehilangan nyawa. Qiao Qi adiknya mengkhawatirkan kakaknya, dan ia bertekad untuk belajar militer dengan giat. Untuk melindungi kakak-kakaknya, karena pamannya yang pecundang, membiarkan dan bantuan kepada kakaknya. Di sisi lain Fan kakak sepupunya Men merasa menyesal karena telah kabur dan kini merindukan kediaman Qiao, dan Bizhi mengetahui sesuatu ketika di perjalanan ternyata perjodohan Men dan Wei Xiao gagal, akhirnya Men diusir dari Sindu. Lalu pergi ke Panyi dengan Liu Yan. Jika Fan ingin menemuinya maka Bizhi siap menemaninya untuk mendatangi Men. Meskipun Bizhi tahu ia ingin selamanya bersamanya, namun ia tak mau kekasihnya bersedih. Saat ini Wei Xiao baru saja menerima laporan dari penasihat militer jika Nona Qiao bersekutu dengan Liu Yan dan saat ini menetap di Panyi. Wei Xiao yang langsung murka, memutuskan untuk berperang dan menyebarkan rumor jika Nona Qiao kawin lari dengan Pangeran Liu Yan. Wei Xiao menyatakan akan mencari Xiao Qiao dan akan membunuhnya beserta keluarganya. Pada waktu yang sama Liu Yan melamar kembali Nona Xiao Qiao dan membahas rencana pernikahan. Xiao Qiao beralasan jika ia tak ingin buru-buru dan masalah ini harus diketahui dan direstui oleh keluarga. Sudah diketahui sejak awal ternyata, niat Pangeran Liu Yan menikahi Nona Xiao Qiao juga karena memanfaatkan agar bisa mendapatkan wilayah Panyi. Masalah mulai muncul, karena tak jauh dari sana pasukan Pangeran Wei Xiao akan segera tiba di Panyi. Pamannya memiliki strategi untuk menghasut rakyat agar mendukungnya untuk melawan Wei Xiao, dengan menyebarkan rumor jahat di kalangan rakyat. Xiao Qiao pergi ke kanal Yongning dan Liu Yan datang menyusul. Ia langsung menyinggung rencana Liu Yan yang telah diketahui olehnya, dengan memanfaatkan belerang sebagai serangan yang menyebabkan kebakaran. Namun, ia mengingatkan agar rencana ini jangan sampai membahayakan rakyat. Liu Yan membela jika kelak ia akan memimpin wilayah ini dan tidak akan mengorbankan rakyat Panyi. Namun, sebaliknya akan menghancurkan kanal Yongning yang sudah lama tidak digunakan. Itu berarti dengan rencana jahat dan liciknya, Liu Yan akan menenggelamkan Wei Xiao beserta rakyat Sindu, karena jika bendungan hancur maka Sindu akan mengalami banjir dan kota akan tenggelam. Ini membuat Xiao Qiao berpikir jika Liu Yan hanya memanfaatkannya dan ia lebih kejam dari Li Su. Karena rencana ini ditentang oleh Xiao Qiao, maka dari itu, ia dikurung bersama para pelayannya. Merasa tak memiliki waktu lagi, Xiao Qiao berpikir kritis agar rencana jahat Liu Yan gagal. Di sisi lain, pasukan Wei Xiao sudah tiba dan menyerang kota Panyi. Liu Yan malah bersembunyi ketakutan. Perang mulai terjadi, dan kekuatan pasukan Liu Yan masih kalah dengan pasukan Wei Xiao. Xiao Qiao yang tak habis akal, mengorbankan dirinya dan melukai tangannya dengan membakarnya menggunakan lilin yang berada di sekitar agar bisa kabur, dan menyelamatkan rakyat negara Wei. Ia pergi sendiri untuk membakar belerang yang disimpan di gudang pangan Panyi, agar Liu Yan gagal terhadap rencana jahatnya. Dengan kepintarannya ia memancing para penjaga dan bisa membiarkan dirinya kabur. Sementara peperangan masih belum usai.
Xiao Qiu berusaha keras meskipun sendirian, ia tak takut, namun kejadian itu tak lama diketahui oleh para penjaga gudang. Ia bergegas mencari belerang yang disembunyikan di antara pangan di gudang itu. Para pasukan dari negara Wei sudah banyak kehilangan prajurit, karena banyak rakyat Panyi yang ikut melawan negara Wei, karena berhasil dihasut oleh Liu Yan. Selain itu, kuda yang mendengus membongkar sebuah rencana jika Liu Yan memiliki strategi menyerang dengan serangan api. Di gudang Panyi kini sudah terpenuhi oleh asap kebakaran, di mana hal ini disebabkan oleh Nona Qiao yang membakar belerang. Ia berusaha untuk kabur di tengah api yang berkobar. Tak lama, Wei Xiao juga mengetahui jika gudang pangan Panyi telah terbakar dan merasa beruntung, karena Liu Yan menuai rencana jahatnya sendiri. Pertahanan Panyi oleh pasukan Liang yakini tak bisa ditahan lagi, karena pihak Wei Xiao sangat luar biasa. Maka dari itu, Liu Yan harus segera kabur dan mundur, namun Liu Yan masih mencari Xiao Qiu untuk melindungi orang yang ia cintai. Berbeda dari itu, pasukan Wei Xiao bertekad untuk mencari Xiao Qiu agar bisa segera menghabisinya. Namun sebelum itu, Wei Xiao keburu mengetahui, dari tahu jangan memburunya, karena ia menyelamatkan Wei Xiao beserta rakyatnya dari bencana yang digagalkan oleh Nona Qiao. Ternyata karena tak bisa keluar, Xiao Qiu bersembunyi di bejana. Ia mulai keluar, saat api mulai sedikit padam. Wei Xiu menemukannya, dan Nona Qiao mengungkapkan jasanya terhadap negara Wei. Namun tak disangka ia malah menarik panahnya dan akan segera menghabisinya, agar dendam keluarga Wei bisa terbalaskan. Di detik-detik terakhir Wei Xiao mencegah panah itu mengenai Nona Qiao dan membiarkannya kabur. Nona Qiao yang cerdik bisa kabur dari para prajurit yang memburunya. Kini pasukan Liu Yan berhasil menemukannya yang berencana akan melindunginya atas perintah Liu Yan. Karena jika diibaratkan ia adalah harta yang bisa dimanfaatkan oleh Liu Yan. Dan di sisi lain pasukan Wei Xiao datang, jadi ia berada di tengah-tengah kebingungan. Liu Yan berkata jika ia akan melindunginya, dan berkata manis agar Qiao bisa menyerahkan diri. Di sisi lain ia melihat Wei Xiao yang hanya berkata kemarilah. Nona Qiao dihimpit dengan kebingungan yang harus segera ia putuskan. Dengan berani ia berlari ke arah Wei Xiao. Dengan serbuan panah yang mengintai, Wei Xiao berusaha melindunginya. Hingga akhirnya, Liu Yan memilih mundur dan kabur. Setelah itu Nona Qiao menampar Pangeran Wei, lalu menangis. Kejadian ini disaksikan oleh para jenderal dan membuat situasi sangat canggung. Para jenderal faham dengan situasi ini dan langsung pergi. Wei Xiao mengurut kakinya, namun Nona Qiao masih merajuk. Untuk mencairkan suasana ia mengejeknya manja dan cengeng. Nona Qiao menggerutu, dengan memasang muka cemberut. Namun Wei Xiao tetap peduli dengan kondisi wanita yang rela mengorbankan dirinya demi negara Wei. Ini mulai sedikit meluluhkan hati Wei Xiao terhadap dendamnya kepada keluarga Qiao. Tak mau mendengar keluhannya lagi, Wei Xiao dengan perhatian menggendong Nona Qiao yang terluka. Dan meskipun menolak, Wei Xiao tetap memaksanya. Nona Qiao dengan wajah prengat-prengutnya mengakui, meskipun sebelumnya ia mengenalnya dengan watak yang keras, ternyata di baliknya ia sangat lembut. Saat ditanya oleh Zhao mengenai pernikahan dengan Wei Xiao, ia tetap ingin menikah dengannya, namun pernikahan itu bisa terjadi jika Wei Xiao yang melamarnya terlebih dahulu dengan hati yang tulus tanpa paksaan. Di tempat yang berbeda, kakeknya Qiao Gui sudah diambang kematian. Saat sedang sekarat, ia berwasiat untuk melindungi dan membantu Men jika tengah berada dalam kesulitan. Hingga akhirnya, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh keluarga mengadakan penghormatan terakhir, tanpa dihadiri oleh Men. Keesokan harinya, para jenderal mengumumkan untuk mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan prajurit sebagai pertahanan kota. Namun rakyat
mengelak dengan berbagai alasan. Di Balai Pemerintahan Hakim Daerah akan mengesahkan jika Panyi bisa diakui milik Adipati Wei ketika sudah menikah dengan Nona Kiao meskipun sekarang sudah memiliki segel Panyi, belum dikatakan sah apabila belum terjadi pernikahan. Selain itu penasihat militer negara Wei menarik karena selain mengatur militer, ia juga yang sedikit mendorong Pangeran Wei untuk segera menikah dengan Nona Kiao. Wei Liang saat ini mendatangi kediaman Nona Kiao untuk memberikan obat yang perintah Pangeran Wei dan ingin berbicara khusus dengannya. Namun Tao berusaha keras dan beralasan jika Nona Kiao sudah tidur, begitupun keesokan harinya Wei Duo yang datang mengantarkan obat, namun masih belum diterima. Berganti lagi Wei Ku yang mengantar namun Nona Kiao masih beralasan yang sama dan belum mau keluar, dan menemui Pangeran Wei. Mendapatkan laporan karena beberapa hari sudah gagal, Wei Xiao murka dan tetap mengedepankan gengsinya yang setinggi langit. Dengan kesal Wei Xiao memutuskan untuk menemuinya sendiri. Begitu pula dengan Nona Kiao bersandiwara masih sakit untuk mendapatkan perhatian darinya. Namun hal ini terlanjur diketahui oleh Wei Xiao, karena ia diam-diam pergi menemui kakak sepupunya Fan. Fan mengajaknya untuk kabur bersama. Karena khawatir Men diperlakukan tidak baik oleh Adipati Wei yang dikenal sebagai orang yang keras. Namun, Men bersikeras dan meminta restu kepada kakaknya. Bahkan ia sudah mengakui perasaannya dan telah jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Pangeran Wei meskipun sangat galak tapi menurutnya tampan dan berwibawa. Ini membuat Pangeran Wei yang mengintip dan mendengar pujian itu sendiri menjadi salah tingkah dan gelagapan. Bahkan penasihat militer di balik itu memuji keunggulan Nona Kiao dan sulit menemukan orang sepertinya. Malam harinya, Nona Wei dipanggil untuk menghadap Wei Xiao, dengan berani menunjukkan perhatiannya memberikan obat kepadanya. Ia sudah tahu jika ada sebuah hal yang ingin disampaikan olehnya dan ia bertanya. Lalu Wei Xiao mengakui kesalahannya saat mengusirnya dari Sindu dan berterima kasih atas pengorbanan yang ia lakukan demi negara Wei. Dengan begitu si tampan dan pemberani ini menyatakan melamar secara tulus di hadapannya. Ia sedikit terkejut namun di hatinya terasa berbunga-bunga, karena cintanya bisa terbalas. Keesokan harinya, Nona Kiao mengumumkan di depan rakyat Panyi dengan memuji kebaikannya kepada seluruh rakyat. Selain itu ia meyakinkan seluruh rakyat meskipun Panyi telah dikuasai oleh Pangeran Wei. Namun hal ini demi kebaikan di mana rencana penguasaan wilayah ini kembali demi menyejahterakan rakyat baik Sindu maupun Panyi. Dengan cara menghubungkan kembali kanal Yongning. Selain itu keluarga Kiao dan Wei akan segera terjalin pernikahan dan membentuk aliansi. Wei Xiao yang menyaksikan terpukau dengan Nona Kiao yang pandai memahami orang lain, termasuk dirinya. Setelahnya mereka berdua pergi ke kanal Yongning yang terbengkalai, mereka berbincang mengenai masalah yang terjadi 14 tahun lalu, ketika Bianzhou menyerang negara Wei dikarenakan Yanzhou setuju membantu pembangunan kanal Yongning dengan negara Wei. Selain berbicara mengenai negara mereka berbicara mengenai pernikahan yang akan terjadi, karena sebelumnya bukankah Nona Kiao terpaksa menjalani perjodohan ini, namun yang terjadi Nona Kiao malah tumbuh cinta yang tulus berkat ketulusan hati Wei Xiao kepada rakyat. Di Balai Pemerintahan, Wei Xiao memikirkan dengan keras rencana pernikahan dan meminta saran dari penasihat militer, namun ia tak bisa berpendapat karena ini menyangkut kehidupan dan perasaan Wei Xiao ke depannya. Berbeda dengan Nona Kiao, ia mengantarkan kakaknya untuk bisa tinggal di suatu wilayah kecil yang merupakan bagian dari Yanzhou namun memiliki letak wilayah strategis, agar mereka bisa hidup aman, dan merupakan rencana pertahanan jika suatu saat terjadi masalah antara negara Wei dan Yanzhou. Ia percaya dengan kekuatan Bizhi bisa melindungi Fan sekaligus memiliki kekuatan besar. Di malam hari penasihat militer Yanzhou menemui Men karena malah setuju dengan pengaktifan kembali kanal Yongning yang justru memakmurkan dan memperkuat negara Wei, ditakutkan terjadi penyerangan terhadap wilayah Yanzhou. Namun menurut Men hal ini lebih menguntungkan daripada merugikan meskipun kemungkinan penyerangan kepada wilayah Yanzhou lebih besar. Selain itu, kabar duka kematian Qiao Gui baru disampaikan.
Seketika dunianya serasa runtuh, mendengar kepergian kakeknya. Betapa terpukulnya, ia baru mengetahui setelah 35 hari kepergiannya. Betapa banyaknya kenangan yang sudah dilewati bersamanya, dan ia menyesali karena tidak berada di sampingnya di detik-detik terakhir hidupnya. 你拿走印信，又将我逐出新都，辜负的是我。 Meskipun keadaan membuatnya runtuh, akan tetapi ia tak bisa kembali ke prefektur Kang, Yanzhou. Karena rencana besarnya masih belum tercapai. Pangeran Wei yang tak lama dari itu juga menerima kabar duka ini, namun ia bingung harus bersedih karena tidak menghabisinya secara langsung atas dendam yang belum terbayarkan. Namun ia hanya tersenyum sinis karena ia tak harus mengotori tangannya untuk membalas dendam. Selesai dari itu, Wei Xiao pergi bertemu dengan Nona Wei mempertanyakan kemungkinan rencana pernikahan yang akan gagal karena kabar duka keluarga Qiao ini. Tak dapat dipungkiri wajahnya memang menyiratkan kesedihan yang mendalam. Dan Wei Xiao faham kesedihan yang pernah dirasakan olehnya kehilangan orang terkasih. Setelahnya ia bergegas pergi, ternyata ia memburu sebuah kucing kutub, sebagai tanda bahwa pernikahan akan segera terlaksana karena maharnya sudah disiapkan olehnya. Sebelum pernikahan itu terjadi, Nona Qiao meminta restu dengan berdoa di hadapan papan roh keluarganya. Selain itu ia berendam dan mempercantik diri, sebelum akhirnya ia melepas masa lajangnya dan menjadi istri sah dari seorang pangeran. Sama halnya dengan Wei Xiao, ia sudah bersiap dan berdoa agar pernikahan ini direstui oleh roh leluhurnya. Prosesi pernikahan dimulai, namun bagi Pangeran Wei memang berat, sehingga ia terhenti sejenak. Sebelum akhirnya ia menyadari hal ini harus dihadapi, di pernikahan yang seharusnya bahagia, namun keduanya masih menyimpan luka akan kehilangan orang terpenting di kehidupan mereka masing-masing. Kedua pengantin hanya menatap dengan kosong, tak ada senyum yang tergambar di kedua wajah. Dan akhirnya upacara pernikahan telah selesai, menyatakan bahwa Pangeran Wei Xiao dan Nona Wei resmi menjadi sepasang suami istri. Lalu pada malam harinya, Wei Xiao menemui wanita yang kini sudah resmi menjadi istrinya. Ia hanya meminta untuk segera beristirahat. Ia juga berjanji akan memperlakukan dengan baik sebagaimana ia bertanggung jawab sebagai suami. Namun ada satu permintaan khusus di mana Nona Qiao hanya bisa menjadi nyonya dari keluarga Wei. Dan bukan bagian putri dari keluarga Qiao lagi. Pernikahan ini sudah terjadi, persekutuan sudah terbentuk. Maka dari itu suka tak suka kehidupan harus tetap dijalani. Beberapa hari kemudian, pasangan pengantin baru ini segera kembali ke prefektur Yu, namun perjalanan masih panjang, dan cuaca turun hujan dan sangat dingin, sehingga memperlambat perjalanan. Namun, Wei Xiao yang keras kepala tetap tak bisa menunda perjalanan, sehingga memaksa untuk melanjutkan perjalanan pulang. Penasihat militer yang unik sekaligus penasihat rumah tangga, mengusulkan agar tidak egois dan melihat kondisi nyonya muda, karena ia mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Wei Xiao bersifat egois, karena sebentar lagi adalah hari peringatan kematian para keluarganya terdahulu. Di tengah hujan deras itu akhirnya perjalanan telah sampai di tujuan. Namun, tuan muda tidak membawa nyonya muda masuk ke kota, dan meninggalkannya di luar kota. Zheng Chuyu, sepupunya diperintahkan untuk bisa membiarkannya masuk setelah peringatan kematian selesai. Tak berperasaan. Padahal cuaca sangat buruk, tuan muda malah membiarkan istrinya di luar dengan kondisi yang akan memperburuk kesehatannya. Nyonya muda mau memahami alasan suaminya tak mau membawanya masuk ke kota, dan ia juga merasa tak pantas untuk hadir di peringatan kematian keluarga Wei. Dengan kondisi yang basah sekaligus hatinya yang dipenuhi kesedihan, Pangeran Wei datang dan memulai upacara peringatan kematian, membawanya ke duka masa lalu. Ia pernah diremehkan karena usianya yang masih kecil, tak akan mungkin bisa meneruskan kepemimpinan kakeknya. Dengan remehan itu ia justru makin berani menunjukkan dengan melukai dirinya sendiri sebagai tanda ia memiliki keberanian yang amat besar.
Secara khusus neneknya Nyonya Su menghormati sebagai penerus pemimpin muda keluarganya. Ia juga berjanji untuk menghabisi Li Su dan melenyapkan keluarga Xiao. Di tengah prosesi itu ibunya Nyonya Ju, seolah mengadukan di depan papan roh leluhurnya dan menyalahkannya atas pernikahan anaknya dengan keturunan musuh. Namun, neneknya membela. Pernikahan ini berdalih atas keinginannya. Selain itu pamannya Wei Dian juga mengutarakan kekecewaannya, karena pernikahan ini mengingkari janjinya dahulu untuk melenyapkan keluarga Qiao. Namun hari ini ia malah datang dan membawa musuh. Tak ingin mendengar hal lain lagi, Pangeran Wei menunjukkan prestasinya yang telah berhasil menguasai Panyi tanpa harus bersusah payah dan mengorbankan prajurit. Malah musuh yang dianggapnya membantunya ketika ia di masa sulit, dibantu oleh Nyonya Muda, namun sebaliknya, ketika peperangan Sindu terjadi, ia meminta bantuan pamannya akan tetapi bala bantuan tak datang. Wei Xiao memang menikah dengan keluarga Qiao, namun bukan berarti melupakan dendam berdarah atas keluarga Wei kepada keluarga Qiao. Sementara di luar, Nyonya Muda sudah kedinginan dengan hujan deras yang tak berhenti. Kesehatannya bahkan sudah mulai memburuk, Tao dan Zhao rela menerjang hujan untuk melindungi Nyonya Muda. Para jenderal yang menyaksikannya juga kedinginan. Berbeda dengan istrinya yang tengah dalam kondisi sulit, sang suami malah hidup dengan kondisi baik. Sudah berhari-hari berlalu, namun mereka tak kunjung diperbolehkan memasuki prefektur Yu. Padahal upacara peringatan sudah selesai. Tao tak bisa tinggal diam dan memohon kepada para jenderal agar segera memperbolehkan mereka untuk masuk. Kondisi Nyonya Muda sudah sangat buruk. Malah diperburuk karena diusir dan diberikan sebuah surat cerai oleh prajurit bawahannya ibu mertua yaitu Nyonya Zhu. Tao berusaha mempertahankan. Sementara Wei Liang melaporkan hal mencurigakan ini kepada Pangeran Wei. Ia hanya mengira jika istrinya itu sudah dibawa ke kediaman. Ternyata Chuyu sengaja melanggar perintahnya. Ia menuruti keinginan ibunya, yang beralasan demi kebaikan Pangeran Wei sendiri, dan bahkan mengantarkan surat cerai tanpa sepengetahuannya. Pangeran Wei yang murka langsung pergi. Meskipun sudah berusaha keras Tao tetap tidak bisa mencegah para prajurit yang berbuat kasar. Tao sekali lagi bersujud di hadapan para jenderal agar segera menyelesaikan pasti ada suatu kesalahpahaman yang terjadi. Tao sangat khawatir karena Nyonya Muda sudah terluka, ditambah lagi dengan kondisinya sekarang yang demam tinggi, ia takut Nyonya Muda akan kehilangan nyawa. Tep lalu mengejar kereta kuda yang dibawa paksa pergi oleh para prajurit. Terdengar di kejauhan, Pangeran Wei dengan cepat memacu kudanya di tengah hujan deras ia menyusul istrinya yang dibawa pergi. Dengan murka ia menyalahkan para prajurit. Dan langsung membawa istrinya yang sudah tak sadarkan diri lagi. Hatinya berkecamuk karena telah membuatnya seperti ini dan tega meninggalkannya di luar kota. Setelah dibawa pergi, Tao akhirnya lega. Dan berakhir memarahi Jenderal Wei Liang, ini membuat mereka semakin akrab. Nyonya Muda sedikit sadar ketika digendong oleh suaminya, namun karena keadaannya sudah sangat lemah ia kembali pingsan. Lalu setelahnya, para pelayan berdatangan ke kamar pribadi Tuan Muda untuk merawat Nyonya Muda. Penasihat militer juga sedikit menyesalkan sikap Tuan Muda yang tega terhadap istrinya dan meninggalkannya beberapa hari di luar kota dengan kondisi cuaca hujan badai. Dan alangkah baiknya, sebagai seorang suami untuk meminta maaf. Men sudah tak sadarkan 2 hari 1 malam, dan kini ia baru siuman setelah dirawat oleh para pelayan. Tak lama, Tuan Muda datang untuk melihat keadaan istrinya dan menanyakan keadaannya. Meskipun keadaannya masih lemah, Nyonya Muda mau memahami dan mengerti alasan Tuan Muda membiarkannya di luar kota berhari-hari. Ia faham, jika keadaan memang sulit apalagi pernikahan ini pasti akan mendapatkan penghinaan dari orang dua sekitar. Suaminya tetap pengertian untuk tinggal saja di kamar pribadinya, akan tetapi Men yang cerdik, mengadu jika ia akan pindah saja karena perintah dari ibu mertuanya untuk tinggal di kediaman samping. Lucunya, Nyonya Muda pandai bersandiwara dan akhirnya mendapatkan belas kasihan dari sang suami. Ia akhirnya tetap tinggal dan sang suami mengalah untuk tinggal di kediaman samping.
Sejak awal, ibu mertuanya sudah menunjukkan ketidaksukaan yang tak tersembunyi. Maka tak heran, ketika ia tak diterima tinggal di kediaman keluarga, semuanya terasa seperti penolakan yang telah lama dirancang. Keesokan harinya, untuk mendapatkan perhatian dari Pangeran Wei, Chuyu yang menyukainya membuatkan kasut khusus. Dan seketika kaget, ketika yang keluar dari kediaman samping adalah tuan muda. Chuyu saat mengantarkan kasut terkejut dan melaporkan jika nyonya muda tak tinggal di kediaman samping. Tak lama setelah pernikahan, pengerjaan kanal Yongning mulai digerakkan. Wei Xiao mengirim 3.000 prajurit elit untuk mengamankan proyek dan memberi peringatan pada wilayah yang mulai mengancam, seperti Yanzhou. Seorang penasihat militer mengingatkan dengan tenang, pernikahan baru saja terjadi. Jangan sampai langkah ini membuat nyonya muda cemas akan keluarganya. Malam itu, tuan muda kembali menjenguk istrinya. Wajahnya penuh cemas, langkahnya tergesa. Nyonya muda, meski kesehatannya telah membaik, memilih bersandiwara batuk-batuk pelan, wajah pucat ditundukkan, suaranya lemah seolah tubuhnya masih rapuh. Wei Xiao menatapnya dengan kening berkerut, jelas panik. Kenapa belum juga membaik? Gumamnya. Para pelayan pun sigap menambahkan kecemasan, menyatakan bahwa nyonya muda belum cukup kuat untuk dipindahkan dari kediaman utama. Sanggup memaksakan kehendak, ia akhirnya menarik napas panjang dan melangkah pergi, mengalah pada sandiwara yang tak pernah ia sadari. Di balai pemerintahan prefektur Yu, Pangeran Wei berdiri di hadapan para pejabat. Prioritas kita adalah pengairan. Rakyat butuh sawah, bukan senjata. Militer kita cukup untuk bertahan. Wei Duan langsung menolak. Itu keputusan gegabah. Dunia belum tenang. Pangeran Wei menjawab dengan tenang. Aku tak akan memulai perang dalam waktu dekat. Aku lelah berperang dan negeri ini juga. Namun Wei Duan malah membahas hal lain, nyonya muda masih dalam masa berkabung. Belum bisa memberi keturunan. Anakku bisa jadi selir. Demi masa depan keluarga. Beberapa pejabat tersenyum sinis. Pernikahan itu hanya politik, kan? Tapi Pangeran Wei menatap tajam. Apa tahu kalian? Kami saling menyukai. Aku mencintainya sebelum pernikahan ini terjadi. Ia cerdas, mulia, dan satu-satunya wanita yang pantas mendampingiku. Ia menutup dengan tegas. Tak akan ada selir. Tidak sekarang, tidak nanti. Penasihat militer menambahkan, mereka memang saling mencintai. Wei Duan terdiam. Semua tahu niat liciknya gagal total. Beberapa hari dirawat pelayan-pelayan pilihan, perhatian tuan muda memang tak terlihat langsung. Tapi dari setiap obat, makanan, hingga keheningan itu sendiri, terlihat jelas ia peduli. Suatu pagi, pelayan kepercayaannya, Tan, datang memberi kabar. Tuan muda akan tinggal di kediaman samping. Ia tak ingin mengganggu ketenangan nyonya muda. Di balik sikap dinginnya, ada penghormatan yang halus dan dalam. Tak lama, kabar dari balai pemerintahan pun menyebar. Tuan muda menolak usulan selir di hadapan semua pejabat. Ia satu-satunya wanita yang kuinginkan. Kata-kata itu mengguncang. Semua orang membicarakannya. Namun nyonya muda tetap tenang. Hatinya hangat, tapi ia tak ingin tinggi hati. Ia tahu perhatian bisa datang, tapi cinta sejati butuh waktu untuk tumbuh. Ingin membalas perhatian, nyonya muda datang membawa sup untuk tuan muda. Namun dari luar ruang baca, ia tak sengaja mendengar percakapan bawahan yang kembali membahas soal selir. Tuan muda langsung murka. Cukup. Jangan ganggu kehormatan istriku. Tak akan ada selir. Saat suasana tegang, Tan masuk dan memberitahu bahwa nyonya muda datang. Seketika wajah tuan muda berubah. Ia keluar, menggenggam tangan istrinya untuk pertama kali, lalu memperkenalkan semua orang di ruang baca. Mereka masih keluarga, tak perlu sungkan. Di hadapan mereka, ia memakaikan jubah ke istrinya. Tak ingin ia kedinginan. Nyonya muda salah tingkah, wajahnya merah. 不必拘束。我等不便打扰主公与女君畅叙幽情。 Malam harinya, saat ia hendak menemui suaminya, langkahnya lambat karena lantai licin.
Ia berjinjit tiba-tiba, tuan muda menggendongnya. Perhatiannya makin intens, membuat hati nyonya muda tak tenang. Ia mulai tersenyum sendiri, pipinya memerah. Keesokan harinya, ia datang pagi-pagi membawa jubah khusus untuk suaminya. Namun tuan muda malah memakaikannya padanya. Kau yang datang pagi-pagi, jangan sampai kedinginan. Ia masuk ke kediaman samping, kecil dan sederhana. Hatinya terenyuh. Suaminya yang selama ini terlihat kuat, diam-diam selalu mengalah dan memberi yang terbaik. Sebagai istri, ia merasa harus mulai merawatnya. Dengan bantuan Tao, ia mencari tahu kesukaan tuan muda lewat Wei Liang. Tapi Wei Liang malah salah paham dan bercerita pada saudaranya. Ada wanita yang terus menanyakan aku. Weiku tertua. Itu artinya dia menyukaimu. Malamnya, nyonya muda mulai menyiapkan segalanya untuk suaminya. Pagi harinya, ia berdandan rapi karena akan bertemu Nyonya Su. Ia gugup. Saat berjalan bersama, langkah tuan muda terlalu cepat. Tunggu, kau jalan terlalu cepat. Tuan muda terdiam, lalu berkata pelan. Kalau begitu, kau jalan duluan. Tapi saat ia menyadari istrinya benar-benar berjalan duluan, ia buru-buru menyusul dengan setengah berlari. 我跟你对暗号呢，在这儿。Setibanya di kediaman Nyonya Su, Xiao Qiao memberi salam hormat sebagai menantu baru keluarga Wei. Ia mempersembahkan sepasang kasut buatan tangannya, dan sang nenek membalas dengan hadiah sebagai tanda penerimaan. Dengan lembut namun tegas, Nyonya Su meminta Wei Xiao pergi agar bisa berbincang lebih dekat dengan Xiao Qiao. Ia sudah lama mengetahui ketulusan hati sang menantu yang pernah menyelamatkan nyawa Wei Xiao dan rakyat Sindu di Panyi. Ia juga ikhlas atas masa lalu dan memilih tak membahasnya lagi. Sebagai bentuk kepercayaan, Nyonya Su menyampaikan bahwa kelak Xiao Qiao akan diberi tanggung jawab mengurus urusan rumah tangga negara Wei. Ia pun meminta bantuannya menyalin kitab suci. Awal dari hubungan mereka yang lebih akrab dan penuh saling percaya. Di Boya, malam itu Fan membaca surat dari adiknya. Xiao Qiao meyakinkannya untuk tak khawatir, bahwa ia baik-baik saja dan Adipati Wei memperlakukannya dengan baik. Fan yang dulu hidup di manja, kini menjalani hari-hari sederhana. Sementara itu, Bizhi memikul batang kayu besar untuk dibuat menjadi konghou, hadiah istimewa untuk istrinya. Di saat yang sama, para prajurit memaksa imigran Boya bergabung ke prefektur Sue. Bizhi mengusir mereka dengan kekuatannya. Warga yang kagum mengusulkannya menjadi pemimpin Boya. Namun Fan menolak, ia takut hidup mereka tak akan tenang. Tapi Bizhi bersikeras ia ingin melindungi Boya, seperti janjinya pada Xiao Qiao untuk menjaga negeri Wei. Akhirnya Boya dipimpin oleh Bizhi. Secara khusus, Nyonya Zhu memanggil putranya untuk makan bersama. Ia memberikan sepasang kasut buatan tangannya sendiri. Meski terasa sempit, Zonglin tetap memakainya agar ibunya merasa dihargai. Namun di balik makan malam itu, tersimpan ketegangan. Nyonya Zhu menyuarakan ketidaksenangannya atas pernikahan putranya dengan Xiao Qiao, dendam lama belum padam. Ia bahkan memohon agar Chuyu diangkat sebagai selir. Zonglin tak langsung menolak, ia berkata akan mempertimbangkannya. Usai itu, ia menemui Xiao Qiao di ruang baca. Tanpa sepengetahuannya, sang istri sempat menggeser kotak rahasia miliknya, menimbulkan kecurigaan. Xiao Qiao menyerahkan kasut baru buatannya, yang ternyata sama seperti yang dibuat ibunya namun kali ini pas di kaki. Zonglin berterima kasih, tapi juga mempertanyakan penolakannya membuat sup untuk ibu. Xiao Qiao mengaku menyalin sutra sebagai alasan, namun juga jujur. Sebelum menikah, ia belum pernah menyentuh dapur. Ia takut hasil masakannya mengecewakan, dan tak ingin semakin dibenci oleh ibu mertuanya. Kemudian, Zonglin menyampaikan bahwa ibunya ingin mengangkat Chuyu sebagai selir, dan meminta Xiao Qiao yang memutuskan. Xiao Qiao pulang dengan kesal, kecewa karena suaminya mulai berubah. 是想让我回去？不，为什么不改？这事怪不得别人，要 Namun ia tak tinggal diam.
Keesokan harinya, ia mendatangi Nyonya Su dengan tenang. Ia berdalih meminta bantuan memilih aksara untuk kitab suci, namun secara halus menyelipkan persoalan tentang surat pengangkatan selir. Nyonya Su, yang sudah memahami maksud sebenarnya, bertindak cepat. Ia menemui Nyonya Zhu dan menentang keras pengangkatan selir. Menurutnya, keputusan itu hanya mementingkan ego pribadi, tanpa memikirkan perasaan Zonglin. Sebagai gantinya, ia telah menyiapkan harta sesan agar keluarga Zheng menjodohkan Chuyu dengan pria lain dan tak lagi mengganggu rumah tangga cucunya. Wei Shao mendatangi kediaman Xiao Qiao dengan kabar yang sudah lebih dulu tersebar. Neneknya menyetujui Chuyu sebagai selir. Meski Xiao Qiao menolaknya, ia tak punya kuasa untuk mengubah keputusan itu. Ia hanya diam, menatap kosong, menahan kecewa yang tak bisa ia ucapkan. Wei Shao sempat ragu, apakah ia telah menyinggung perasaan istrinya? Tak lama, yang masuk justru Chuyu, membawa sup titipan ibu selir. Mereka kini hanya berdua, dan Wei Shao merasa tak nyaman. Chuyu dengan percaya diri menyebut dirinya calon selir dan menyindir bahwa Xiao Qiao adalah satu-satunya penghalang. Namun Wei Shao menegaskan, ini bukan keputusan Xiao Qiao, tapi nenek. Lalu ia mengusir Chuyu. Sementara itu, Bizhi memimpin pasukan boya melawan Sue Tai dari Bianzhou. Meski belum berpengalaman, ia berhasil menang. Namun karena takut serangan susulan, ia diam-diam mengirim surat ke ayah mereka di Yanzhou untuk minta bantuan. Sang ayah murka tindakan itu bisa disalahartikan sebagai pengkhianatan kepada Wei Shao. Jika Yanzhou mengirim pasukan, bisa dianggap provokasi. Kembali ke Wei Shao dan Xiao Qiao belum selesai amarahnya, Wei Shao memanggil istrinya lagi ke ruang baca. Ia menuduh Xiao Qiao sebagai orang yang menggores kotak rahasianya. Xiao Qiao bingung, ia memang menyentuh kotak itu, tapi tak membuka apapun. Namun Wei Shao menekannya, menuduhnya sebagai penyusup yang ingin mengetahui rahasianya. Trauma masa lalu pengkhianatan terhadap kakeknya, membuatnya kehilangan kendali, hingga mencekik istrinya. Xiao Qiao gemetar. Ia tahu dirinya tak bersalah, tapi juga tahu ia tak bisa menang jika tak punya bukti. Ia meminta pelayan menyelidiki siapa yang pernah masuk ruang baca. Ia tak ingin mengadu ke nenek Su, ia harus menyelesaikan ini sendiri. Ini baru masalah kecil dan ia sadar, akan ada masalah yang jauh lebih besar. 我拿起了一下，马上就放下了。是谁用刀子划？闭嘴！还想狡辩？还不如在新都和盘弈呢。 Malam itu, Wei Shao masih murung. Ia tak bisa mendengarkan penasehat militernya. Bayangan saat ia melukai Xiao Qiao terus menghantui. Lalu, Xiao Qiao datang kembali. Ia merebut kotak rahasia dari tangannya dan dengan tenang membukanya, menunjukkan bahwa ia bisa melakukannya sejak awal. Tapi ia tak pernah membuka isinya. Aku menyentuhnya ya? Tapi aku tak pernah berniat mengkhianatimu, katanya. Kalau aku ingin mencuri isinya, sudah kulakukan sejak lama. Namun karena tetap disalahkan, ia hanya tersenyum pahit. Ia bersedia dihukum dan bersumpah tak akan mengulanginya. Dengan mata berkaca-kaca, ia pergi. Para jenderal yang bergunjing soal Xiao Qiao diusir oleh Wei Shao. Ia mulai merasa bersalah. Saat membuka kotak rahasia itu, ia terdiam. Yang tersimpan hanyalah barang-barang kecil jimat tua, surat lama, kenangan ayah dan kakaknya. Tapi nilainya tak ternilai. Ia menangis, teringat pesan kakaknya sebelum meninggal. Jangan pernah percaya pada keluarga Qiao. Namun kini, ia sadar ia menikahi seorang Qiao yang justru sedang berjuang keras untuk dipercaya. 不能翻身吗？你们乔家没错是吗？到底是我，因为我会开锁。巧言开。记住，以后不要相信。 Wei Shao menumpahkan semua kesedihannya dan mulai menyadari jika istrinya bisa memahami isi hatinya, ia baru berpikir logis dan bertekad untuk menemukan pelaku yang membuat kesalahpahaman di antara rumah tangga mereka. Sementara di tempat yang berbeda, Chuyu melaporkan telah berhasil mengadu domba dan membuat Xiao Qiao dimarahi oleh Zonglin karena kesalahpahaman.
Nyonya Zhu justru malah senang dengan kelicikan ini, karena menurutnya Chuyulah yang layak menjadi pasangan anaknya karena telah selesai frekuensi dengannya. Lalu tak lama Pangeran Wei datang dan Chuyu bersembunyi. Ternyata kedatangannya untuk mengadukan masalah yang terjadi di mana kotak kesayangannya tergores, dan baru saja berbicara sedikit ibunya sudah menuduh Xiaoqiao dengan kejam. Namun berkat memancing obrolan ini, Pangeran Wei sudah paham siapa yang menjadi pelakunya namun tak ingin ibunya kecewa pura-pura tidak tahu. Lalu menegaskan agar tidak mengganggu Xiaoqiao karena bagaimanapun ia adalah nyonya muda negara Wei. Dan untuk masalah selir Chuyu Pangeran Wei memutuskan agar menikahkannya dengan orang lain dan diangkat menjadi menantu matri lokal agar Chuyu tetap berada di sisi ibunya. Pagi itu, 1000 kain dan perhiasan disiapkan untuk sang istri, tanda perhatian yang datang sekejap setelah amarah yang meledak tiba-tiba. Wei Xiao memang sulit ditebak, hatinya berubah seperti angin. Sementara itu, penasihat militer Yan Zhou datang menemui nyonya muda. Fan Diboya sedang genting setelah bersinggungan dengan Jenderal Sue Tai dari Bianzhou. Prefektur Kang lumpuh, tak mampu bergerak karena kehadiran pasukan Wei Xiao di Panyi. Tapi nyonya muda tak gentar. Bendera keluarga Qiao akan berkibar di Boya, ujarnya tegas. Ia akan meminjam kekuasaan Wei Xiao. Setelah itu, suasana hati sang nyonya muda mendadak berubah. Wajahnya cemberut begitu mengetahui bahwa panji milik keluarganya dijaga oleh pasukan suaminya sendiri. Ia mulai curiga, apakah Wei Xiao diam-diam haus kekuasaan? Bukankah mereka telah menjadi sekutu lewat pernikahan? Dengan perasaan gusar, ia pun pergi menghadap ibu mertuanya. Namun, wanita tua itu menolak ditemui, beralasan sedang sakit, dan malah mengusir mereka secara halus. Di balik kejadian itu, Chuyu menyulut api. Ia menghasut Nyonya Zhu, berkata bahwa sejak kedatangan Xiaoqiao, hubungan antara ibu dan anak, Wei Xiao dan ibunya, kian renggang. Menurut Chuyu, Xiaoqiao adalah sumber keretakan itu. Namun ketika Xiaoqiao kembali ke kediaman, ia malah menyambut Wei Xiao dengan makanan hangat kesukaannya. Wei Xiao sempat heran istrinya tahu seleranya tanpa pernah menanyakannya. Tak hanya itu, ia juga menyiapkan selimut dan sepatu baru, bahkan langsung dipakai olehnya. 爷子，李军说，已经将夫人的气法。 Setelah itu, Wei Xiao menghadap ibunya. Akhirnya, sang ibu mengakui bahwa luka pada kotak rahasia itu memang ulahnya. Ia meminta maaf, namun raut kecewa tampak jelas di wajah Wei Xiao. Sang ibu kemudian kembali mengutarakan keinginannya agar Wei Xiao mengambil selir alasannya sederhana, agar ia bisa mencintai dan dicintai. Ia menyangka Xiaoqiao tak benar-benar peduli pada anaknya, hanya memenuhi kewajiban luar saja. Di balai pemerintahan, kata-kata ibunya masih berputar di kepala Wei Xiao. Ia pun mencurahkan isi hatinya pada penasihat militer. Ia bertanya, apa yang dimaksud kerabat dekat yang dicintai? Penasihat itu menjawab dengan pertanyaan, apakah nenekmu termasuk? Mungkin kau menyayanginya, tapi itu adalah hormat. Ibumu? Mungkin hanya kewajiban berbakti. Lalu ia bertanya lagi, kami para jenderal dan penasihatmu? Kami hanya kepercayaanmu. Wei Xiao diam. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa orang yang paling ingin ia temui, yang ia rindukan saat sedih, yang menerima kelebihan dan kekurangannya, mungkin adalah istrinya sendiri. Tapi ia masih menyangkal perasaan itu, belum siap mengakuinya. Padahal jawabannya telah jelas. Keesokan harinya, Wei Xiao mengajak Xiaoqiao menengok Nenek Su. Ketika hujan turun dan jalan becek, ia berniat memangku istrinya seperti sebelumnya. Namun sebelum ia sempat bertindak, Xiaoqiao sudah melangkah duluan. Ia terdiam, ragu, canggung. Di ruang baca, pikirannya kembali melayang pada Xiaoqiao yang tengah sibuk menyalin sutra permintaan neneknya. Ia khawatir istrinya kelelahan. Maka ia menyuruh pelayannya, Tan, untuk memanggil Xiaoqiao dengan dalih ingin diantarkan makanan. Namun sang istri menolak masuk, tak ingin mengganggu. Tan bolak-balik membawa pesan antara dua pengantin muda yang sama-sama gengsi. Sampai malam larut, Wei Xiao tetap berharap istrinya akan datang.
Akhirnya, ia kembali memanggil Xiao Qiao. Namun sang istri tetap bersikeras tak mau masuk. Saat ia meletakkan makanan, Wei Xiao membukakan pintu. Ia tahu istrinya sengaja menghindar. Ia berkata pelan, jika ada yang tak kau suka, lebih baik katakan. Jangan menghindar. Lalu ia menyerahkan sebuah kotak hadiah. Keesokan paginya, Xiao Qiao menatap hadiah itu. Menurut Tao, itu adalah permintaan maaf dari suaminya atas kesalahpahaman semalam. Ia mendapat ide agar permintaannya dipenuhi suaminya, ia butuh uang. Tao pun menyerahkan simpanannya dan disuruh membeli Kong Hou. Xiao Qiao mencoba memainkannya. Namun hasilnya, tidak seindah yang dibayangkan. Wei Xiao yang menyaksikannya justru tersenyum heran. Mereka makan bersama. Melihat wajah istrinya yang tampak sedih, ia bertanya, mengapa menangis? Xiao Qiao diam, menahan perasaannya, berharap suaminya memaksa. Akhirnya ia berkata ia rindu kakaknya, Fan. Ia khawatir karena Fan kini hidup sulit setelah kawin lari dengan Bizhi. Wei Xiao pun tergerak. Ia ingin membantu, tapi ragu karena Fan dan Bizhi tinggal di Boya wilayah yang belum pasti setia pada Yanzhou. Namun melihat wajah manja istrinya, ia mengangguk menepati janjinya. 谈得上至亲至爱后，他们也会有自己的生活。你让他进来，我有话跟他说。我不是说过吗？你有什么委屈尽管跟我说。日子过得十分艰苦。 Ia menginstruksikan jenderal-jenderalnya mengantar bantuan sandang pangan untuk Fan. Para jenderal bahkan mengundi siapa yang akan berangkat. Wei Xiao mengerahkan banyak orang, hanya demi memenuhi keinginan sang istri. Xiao Qiao menitipkan surat dan barang untuk kakaknya. Di tengah perjalanan ke Boya, rombongan bertemu dengan Bizhi yang sedang berburu. Secara kebetulan, panah yang membunuh babi hutan bukan milik jenderal mereka, tapi milik Bizhi. Pertemuan ini menjadi titik temu penting, tujuan mereka telah tercapai lebih cepat. Surat Xiao Qiao berisi permintaan untuk mengibarkan bendera keluarga Qiao di Boya, sebagai simbol bahwa Boya adalah bagian dari pertahanan Yanzhou. Namun kabar kedatangan pasukan Wei Xiao ke Boya sampai ke telinga Jenderal Sui Tai. Ia mulai waspada, mencium aroma perebutan wilayah. Sementara itu, Xiao Qiao kembali bersikap manis pada Wei Xiao, bahkan membuatkan bantal dengan motif khusus. Saat memilih kain, ia sedang dipijat, tak sadar bahwa corak kain itu melambangkan anak-anak. Di sisi lain, penasihat militer melaporkan bahwa pasukan telah sampai di Boya. Ia curiga ada maksud tersembunyi di balik bantuan itu. Tanpa sepengetahuan Wei Xiao, ternyata Xiao Qiao telah mengatur pemihakan Boya kepada Yanzhou. Kecurigaan mulai tumbuh dalam diri Wei Xiao. Ia bertanya pada istrinya tentang komandan Boya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan Xiao Qiao darinya. 这是我给长姐准备的稻种。行了，出发吧。 Apa yang sebenarnya disembunyikan Xiao Qiao? Dan siapa sebenarnya Komandan Boya dalam hidupnya? Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya hanya di channel Moviovi. Tangan menunjuk bawah, like, comment, dan subscribe agar tak ketinggalan episode berikutnya.